Oke guys, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara merakit mesin motor Vario 125. Langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita lumasin di bagian dudukan bearing menggunakan oli. Kemudian di bagian pen stang piston kita kasih pelumasan juga sambil kita putar harus keluar dari sela-sela stang piston tersebut. Nah, setelah keluar seperti ini langsung kita proses pemasangan. Nah, di sini untuk proses pemasangan kruk as saya menggunakan metode tracker. Menggunakan tracker dari merek Grip On ya, terdapat 4 buah mur. Jadi ini universal, bisa untuk semua jenis motor, mau 2 tak, mau matic, mau motor bebek sport juga bisa. Nah, seperti ini luruskan ya teman-teman. Jadi di bagian bearingnya harus lurus. Setelah lurus seperti ini tinggal kita kencangkan saja. Nah, ada beberapa cara untuk pemasangan kruk as yang lengket seperti ini. Bisa dipanasin dudukan bearing crankcase-nya langsung dipasang, bisa didinginkan bearingnya dipasang juga bisa. Kemudian di tracker seperti ini juga bisa, asal jangan digedor, dipukul ya, nanti bisa oleng lagi kruk asnya. Jadi untuk pemasangan kruk as ini tidak dengan tangan kosong, harus ada alat ataupun bantuan lainnya ya supaya proses pemasangan itu sempurna. Dan saat penggunaan tracker ini juga tidak boleh sembarangan ya, supaya lurus sempurna teman-teman harus diperhatikan bahwasanya bearing dan di bagian dudukan crankcase itu udah lurus, tidak terjadi kemiringan seperti ini. Nah, setelah ini kemudian tinggal kita kendorkan. Nah, untuk proses pengendoran kita gunakan kunci Inggris, mungkin terlalu lengket seperti ini, kita tahan saja, putar. Nah, sudah selesai teman-teman. Trackernya tinggal kita lepaskan, murnya juga tinggal kita lepaskan. Setelah itu tinggal kita cek putarannya apakah terjadi goyangan atau tidak. Nah, ini sudah center dan lurus ya teman-teman, tidak terjadi goyangan. Apabila terjadi goyangan mungkin si bearing kurang masuk ataupun terjadi miring. Kemudian tinggal kita bersihkan permukaan crankcase yang mau kita lem dari kotoran ataupun oli ya. Nah, kita kasih lem tribon sampai merata seperti ini. Kemudian kasih 2 buah bos center ataupun pin dowel. Kemudian di bagian crankcase sebelah kanan saya nggak kasih lem karena satu bagian saja sudah cukup. Tinggal kita bersihkan saja menggunakan kain bersih. Setelah itu tinggal kita proses pemasangan. Nah, sampai merapat seperti ini. Kemudian perhatikan baut-bautnya ya, yang panjang nih, yang panjang-panjang dulu ada sekitar 4. Kemudian yang ada pendek, kemudian sedang yang di bawah. Nah, ini pendek-pendek. Nah, di sini untuk jaraknya kisaran 1 jari ataupun 1 sentian seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian tinggal kita kencangkan dulu secara manual ya. Mau dikencangkan secara langsung juga boleh. Yang penting teratur cara pengencangannya. Namun di sini saya menggunakan pengencangan menggunakan kunci torsi. Saya torsi di angka 15 Nm dan kita kencangkan secara silang dan merata, jangan sampai tertinggal. Jangan lupa sambil ngopi diperhatikan supaya teman-teman paham. Kemudian setelah kencang kita putar. Putaran kruk as harus lancar. Kemudian bersihkan sisa lemnya mumpung lagi basah menggunakan kain. Kemudian tinggal kita pasang bagian rantai ketengnya ya. Nah, udah terpasang. Kemudian pasang lidah tensioner. Nah, masukkan dulu lidahnya, kemudian pen ya dimasukin. Kemudian di sini ada penekan bearing kruk as ya. Nah, kita pasangkan dulu bosnya. Kemudian ada per. Setelah itu ada plat ya teman-teman. Nah, plat ini untuk menahan bos, per, dan pen, lidah tensioner, dan rantai keteng ini untuk menahan ya. Kemudian pasang bautnya yang pendek ya. Kencangkan menggunakan kunci 8T. Kencangkan secukupnya saja, jangan terlalu kencang ya teman-teman. Kemudian tinggal kita putar-putar rantai keteng dan kruk as sudah lancar seperti ini. Tinggal kita pasang bagian gigi pompa oli, kasih oli dulu sedikit. Kemudian paskan ya di bagian coakan antara pompa oli dan gigi plastik tersebut. Setelah pas tinggal kita coba putar-putar lagi, harus ikut berputar pennya ya. Nah, oke, kemudian tinggal kita pasang seal kruk as bagian kiri. Tinggal kita kasih pelumasan oli di bagian pinggirnya supaya mudah saat proses pemasangannya. Tinggal kita tekan menggunakan jempol. Tinggal kita putar-putar, lancar ya. Kemudian perhatikan juga di sini di bagian filter olinya ya. Di bagian saringannya kita bersihkan ya. Ada per, ada saringan. Kemudian kita kencangkan menggunakan kunci 17. Kita kencangkan secukupnya saja. Setelah ini saya langsung pasang bagian kampas rem ya dan roda.
Nah, mungkin sampai di sini teman-teman sudah paham ya proses perakitan mesin tengahnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjadi ilmu ataupun menambah wawasan untuk teman-teman semuanya. Setelah dipasang peleknya, kemudian pasang bos, jangan sampai terbalik bosnya, kemudian pasang arem. Nah, setelah arem itu ada baut ya, baut 14 dan ring. Atas dan bawah tinggal kita pasang, kemudian di sini ada bos. Kemudian ada mur ya, kita kencangkan langsung menggunakan kunci 24. Kita kencangkan secukupnya saja. Setelah itu yang depan kita kencangkan menggunakan kunci 14. Nah, setelah ini langsung kita pasang bagian standar 2 supaya lebih enak dan mantap proses perakitan blok piston dan blok head. Nah, langsung pasang asnya, setelah itu pasang ring. Kemudian penguncinya, nah kita cekahin menggunakan tang, kemudian bisa langsung dipasang per standar 2-nya. Kemudian di sini saya langsung perakitan bagian CVT. Nah, untuk rollernya ini sudah disilang bawaan ownernya sendiri 8 gram dan 18 gram, yang orinya 3, yang racing dari TDR-nya 3. Tinggal kita proses pemasangan, pasangkan slider dan tutup platnya. Kemudian tinggal kita kasih pelumasan di sini. Nah, secukupnya saja menggunakan grease ataupun gemuk CVT-nya, pasang bos. Kemudian lap sisa stemplate-nya langsung pasang. Kemudian panbelnya kita pasang. Cara pemasangannya seperti ini, majuin ke depan supaya saat pengencangan tidak terjepit. Pasang kipas, kemudian pasang gigi engkol, kemudian pasang ring, kemudian pasang mur. Kita kencangkan menggunakan kunci 22. Kita kencangkan secukupnya saja. Kalau misalkan kita pakai kunci torsi di angka 60 Nm ya. Kalau pakai impact 3 kali jetrek udah cukup. Kemudian di bagian bearing pulis kondari kita kasih pelumasan sambil kita lap sisa-sisa yang lamberehnya. Kemudian langsung proses pemasangan pulis kondarinya. Kemudian pasang mangkok gandanya. Kenapa saya pasang bagian CVT dulu? Karena bloknya masih di quarter, jadi lagi nunggu di quarter dulu ya teman-teman. Nah, kemudian pasang ring, kemudian pasang mur. Murnya jangan sampai terbalik supaya asnya tidak oleng. Yang rata itu disimpan di dalam ya, sedangkan yang cembung disimpan di luar. Kalau pakai kunci torsi di angka 50 Nm. Kalau pakai impact 3 kali jetrek lambat itu udah mantap. Kemudian pasang packing seng. Ada 2 buah bos center ataupun pin dowel ya di sini juga supaya packing sengnya tidak kesana kemari. Langsung pasang tutupnya seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang baut-bautnya ya. Dan harus diperhatikan juga baut-bautnya itu ada 3 macam. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Kalau yang panjang di tengah 2, kalau yang pendek di bagian depan, sedangkan yang sedang itu di bagian atas belakang dan bawah belakang, seperti itu. Kencangkan saja secukupnya, kemudian tinggal kita proses perakitan bagian head. Nah, headnya ini di bagian klep udah disekir ya, tuh kelihatan kinclong. Kemudian langsung kita proses perakitan saja. Setelah ini pasang ring ya, ring di bawah, kemudian pasang seal clamp, kemudian ring, dan di sini pasang seal clamp. Kemudian sediakan komponen-komponen bagian headnya mulai dari per clamp ya. Nah, ini untuk per clampnya perhatikan yang ada marking itu di bagian atas. Kalau misalkan marking hilang berarti per yang paling rapat itu disimpan di bawah dan yang renggang di atas. Pasang retainer, pasang kuku klep. Nah, tinggal kita tekan saja menggunakan jempol seperti ini juga mudah. Kalau misalkan teman-teman kesulitan, kurang tenaga, masih loyo, gunakan saja kunci sok dan kain ataupun karet ban ya proses penekanannya. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita pasang bagian noken as. Nah, saat pemasangan noken as, posisikan overlap seperti ini ya. Overlap dulu. Kalau misalkan di posisi top itu nggak bakalan masuk-masuk ya. Jadi usahakan overlap, setelah masuk baru ditopkan. Kemudian pasang bautnya yang ada ringnya, kencangkan langsung menggunakan kunci 10 ring pas ataupun ring. Kalau pakai kunci tag, kunci sok itu nggak bakalan masuk ya, karena terhadang oleh cekungan itu. Kemudian perhatikan di bagian rocker arm ataupun pelatuk klepnya ada tanda in, ada tanda X. Jadi jangan sampai tertukar, disimpan dengan sesuai posisinya. Kita kasih pelumasan seperti ini ya teman-teman sambil kita proses pengecekan. Nah, di sini cek bagian rocker armnya apakah terjadi keausan atau tidak. Kalau misalkan aus, ganti supaya tidak ada bunyi kemerincing ya. Kemudian tinggal kita pasang bagian pennya. Di pennya juga harus disesuaikan dengan dudukan bautnya ya. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti si baut pengencangnya tidak masuk. Kemudian ini kendorkan dulu karena udah proses gear clamp, jadinya si pennya seret.
Nah, kalau supaya nggak seret dikendorin dulu ya setelan klepnya. Setelah itu tinggal kita pasang bautnya. Nah, yang ini juga sama karena untuk proses penyakiran berarti dia semakin rapat itu ya teman-teman. Kendorin aja. Kemudian pasang bautnya langsung kita kencangkan menggunakan kunci 8T ataupun 8 shock secukupnya saja, nggak perlu terlalu kencang. Nah, ini oke, sudah terpasang semua komponen bagian head, tinggal kita kasih oli saja di bagian bearing-bearingnya. Setelah itu pasang bagian sini ada 2 buah boss center ataupun pindawal. Nah, ditutupnya ini sealnya udah dipasang, o-ringnya juga udah dipasang. Tinggal kita pasang baut-bautnya nih. Nah, baut-bautnya pasang dulu yang keempat biji ini. Karena yang 2 yang paling depan itu nanti menyatu dengan plat. Jadi harus pasang kabel spool dulu ya, baru bisa pasang bautnya itu dengan plat. Kencangkan saja menggunakan kunci 10 ya. Nah, kemudian di bagian piston ini ring pistonnya udah saya rakit duluan ya. Kita pasang secara silang ya teman-teman untuk celah-celah ring pistonnya. Untuk video jelasnya sudah ada di video sebelumnya, dan ini untuk pengunci pen piston sudah ada dipasang satu. Kemudian di bagian stang piston kita kasih pelumasan, kemudian kita tekan pen piston sampai masuk ya. Setelah itu tinggal kita pasang spik pengunci yang sebelah kiri supaya aman. Kita kasih kain supaya saat proses pemasangan kalau ada kendala ngaclang itu nggak masuk ke dalam mesin. Untuk proses pemasangan speed tinggal kita gunakan obeng min yang kecil ya teman-teman, harus sampai masuk. Setelah masuk sudah cukup, dan kita perhatikan ring pistonnya lagi harus sesuai dengan selera kita. Kemudian pasang 2 buah pin dowel ya teman-teman. Nah, di sebelah kiri. Kemudian packingnya kita pasang. Nah, di sini untuk packingnya saya menggunakan dari merek Puboru karena Puboru itu sudah jelas kualitasnya sangat bagus sekali. Puboru TGP itu bagus ya teman-teman. Kemudian ini blok piston yang udah kita quarter nih, kita kasih pelumasan seperti ini. Langsung kita proses pemasangan blok piston. Nah, untuk pemasangannya kita fokus di bagian celah ringnya dulu ya. Masukin celah ring, setelah masuk celahnya tinggal kita tekan punggung-punggung bagian ring pistonnya. Nah, setelah masuk seperti ini tinggal kita goyang-goyang ya blok pistonnya sampai masuk, kemudian tarik rantai ketengnya seperti ini. Setelah ditarik tinggal kita tekan saja blok pistonnya sampai merapat seperti ini. Nah, setelah rapat seperti ini pastikan kita tarik rantai ketengnya, piston harus maju mundur ya supaya kita tahu apakah terjadi seret ataupun macet, dan ini bagus ya teman-teman. Nah, kita posisi topkan langsung di sini. Kemudian sisa oli-olinya kita bersihkan menggunakan kain lap ya. Kemudian pasang lidah tensioner bagian bawah. Setelah itu tinggal kita pasang packing. Nah, perlu diperhatikan ini untuk packingnya kan dari merek Puboru itu sudah ada catnya ya. Cat itu sebagai lem, kemudian pasang 2 buah pin dowel. Nah, apabila teman-teman mau menggunakan lem boleh-boleh saja, asal tipis-tipis saja ya, jangan sampai banyak-banyak. Kalau banyak nanti bisa menyumbat water jacket dan jalur oli. Nah, setelah itu baru kita pasang bagian block headnya. Kemudian posisikan rantai keteng lurus seperti ini ya. Nah, seperti ini udah lurus. Kemudian tinggal kita tekan saja blockheadnya ke bawah. Apabila keras karena pin dowel belum masuk, tinggal kita pukul menggunakan palu karet sampai merapat. Setelah rapat seperti ini tinggal kita pasang bagian ring-ringnya ya. Kemudian baut nih, baut 10 sebelah kiri, kemudian ring, kemudian mur. Nah, untuk pengencangannya sediakan saja kunci shock 14 ya. Nah, kita kencangkan. Kemudian di sini saya menggunakan kunci torsi. Cara penggunaan kunci torsi juga tidak sembarangan. Jadi kita harus meratakan dulu permukaan murnya ya, harus rapat. Jadi jangan dikencangkan dulu satu-satu. Nah, setelah kencang bertahap seperti ini, baru nanti tinggal kita torsi ya teman-teman. Nah, saya torsi di angka 24 Nm. Sedangkan yang kiri ini baut yang panjang, baut 10 itu torsi di angka 15 Nm. Nah, kemudian kita pasangkan lagi magnet ya untuk melihat tanda top. Nah, di sini ada garis di bagian magnet harus sejajar dengan garis di crankcase. Posisi noken as sedang bebas, tinggal kita rakit bagian gigi sintrik. Nah, seperti ini. Ada 1, 2 ya, seperti itu teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Rantai ketengnya ke belakangkan dulu, baru pasang gigi sintrik. Tinggal kita masukkan seperti ini. Gigi sintriknya ya dan rantai ketengnya. Nah, kalau misalkan kurang pas, tinggal kita tarik saja rantai ketengnya seperti ini, ditarik ulur. Nah, kalau misalkan ini sudah sejajar secara vertikal ya bautnya itu, tinggal kita pasang bautnya ya.
Bautnya ini kita kencangkan menggunakan kunci L4 ya teman-teman. Nah, kita masukkan aja dulu seperti ini, jangan dulu dikencangkan sebelum pemasangan penekan tensioner otomatisnya. Nah, supaya lebih kencang maksimal dan tidak mocel ya. Nah, setelah itu tinggal kita pasang penekan lidah tensionernya. Nah, kita putar dulu menggunakan obeng min ke arah kanan supaya dia naik otomatis dan diam, kemudian pasang bautnya langsung kita kencangkan. Setelah kita kencangkan nanti tinggal kita putar ke kiri supaya penekannya bisa menekan otomatis. Nah, pakai obeng min juga. Nah, dan diperhatikan rantai ketang itu sudah kencang. Kemudian pasang penutupnya ya. Nah, kencangkan saja menggunakan obeng plus. Ada o-ringnya ya, ada o-ring. Kemudian baru kita kencangkan di sini teman-teman. Nah, untuk proses pengencangannya kalau pakai kunci torsi di angka 17 Newton meteran ya, 17 Newton meter, karena bautnya baut kecil juga tapi baut baja ini. Nah, oke, sudah kencang seperti ini, tinggal kita lepas lagi magnetnya. Kemudian tinggal kita proses penyetelan celah klep. Untuk yang in saya setel di 0,10 ya teman-teman. Sedangkan yang X saya setel di 0,15. Kita gunakan puller ya supaya akurat dan kunci khusus. Nah, oke, setelah itu tinggal kita pasang bagian water pump. Kita kasih oli ataupun kita kasih lem supaya masuknya lebih mudah dan mencegah dari kebocoran oli dan air radiator di bagian atas di cabang 3-nya ini. Nah, kita pasang seperti ini, harus pas ya, tuh mudah sekali cara pasangnya. Olinya langsung kita pasang. Kemudian bautnya baut 8 yang topinya lebar untuk di bagian cabang 3-nya ini. Kencangkan menggunakan kunci 8T. Jangan sampai tertukar ya, baut-bautnya diusahakan jangan sampai tertukar. Kemudian yang ini baut 10 yang agak panjang 3 biji ya. Nah, seperti itu langsung kita kencangkan. Nah, setelah kencang seperti ini tinggal kita pasang bagian selang yang di bagian blok piston ke water pump. Kemudian klemannya kita pas-paskan, harus sesuai dengan dudukannya supaya tidak terjadi rembesan. Kemudian kita cek olinya ya. Kita kencangkan dulu murnya. Nah, pakai impact seperti ini. Putar pakai impact, bisa juga di engkol-engkol. Nah, harus ada oli keluar dari situ ya. Nah, ini tandanya udah mantap ya teman-teman. Pasang busi, kemudian pasang kopnya ya. Nah, untuk di bagian orinya, lengkungannya dikasih lem ya supaya mencegah dari rembesan oli. Nah, kita paskan seperti ini, kemudian bautnya kita pasang. Usahakan baut-bautnya juga jangan sampai tertukar ya teman-teman. Nah, oke. Setelah itu bautnya diatur ya, panjang pondoknya itu harus diatur teman-teman. Kencangkan saja langsung secukupnya. Kemudian pasang selebor nih, selebornya kita pasang dulu ya. Kemudian tinggal kita pasang koil ya teman-teman. Nah, setelah kita proses pemasangan koil, langsung kita naikkan ya mesinnya ke rangka ya teman-teman. Nah, jadi sampai di sini sudah paham ya teman-teman. Alhamdulillah sudah bisa paham. Nah, setelah naik ke rangka, kabel-kabelnya diperhatikan sesuai dengan jalurnya ya. Diposisikan ya teman-teman. Soket-soketnya seperti ini. Kemudian spool diposisikan juga. Kemudian throttle body pasang nih. Throttle body di bawahnya ada bonnet ya, ada bonnet. Kemudian pasang langsung ya. Pasang, kemudian saya langsung pasang bagian spool di sini. Nah, pasang spool, kemudian pasang baut L. Kita kencangkan menggunakan kunci L5 ya, teman-teman. Nah, di sini untuk plat penahan kabelnya itu tidak ada. Biasanya ada, teman-teman ya, tapi ini dari bawaannya juga tidak ada. Kemudian di sini plat kita kencangkan menggunakan kunci 10 pendek. Kemudian TB udah saya pasang ya sama teman saya. Saya bagian pasang spool ini. Nah, kebetulan untuk platnya nggak ada, jadi saya pasang karena bautnya juga sudah diganti tuh pakai baut 8 bawaannya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman perhatikan platnya ya, untuk menahan kabelnya harus ada. Kemudian pasang magnet, pasang ring, pasang mur, tinggal kita kencangkan secukupnya. Kemudian jangan lupa juga di baut CKP-nya itu kunci L5 dipasang ya, karena ini nggak ada ya teman-teman. Jadinya nggak dipasang sama saya. Tapi tidak masalah karena CKP juga ada 2 buah baut, jadi yang satu juga nyatu sama spool, yang satu ke crankcase itu tidak masalah.
Kemudian untuk baut kipas juga diperhatikan panjang pondoknya jangan sampai terlalu panjang. Kalau panjang nanti spool bisa rusak, kalau pendek nanti baut magnet bisa selek. Nah, pasang kipasnya seperti ini. Langsung kita pasang bagian radiator. Nah, kita masukkan selang-selangnya seperti ini, baut-bautnya. Kemudian selang yang dari tangki cadangan kita pasangkan. Kemudian untuk bautnya di sini baut 10 yang ada ringnya ya. Langsung kita kencangkan saja. Capek juga teman-teman, saya ngomong hampir 19 menit ya, tidak masalah untuk berbagi ilmu. Kemudian klep mainnya kita pasang menggunakan tang seperti ini. Setelah terpasang, langsung kita isi ya air radiatornya seperti ini sambil motornya dihidupkan teman-teman. Karena di sini adalah poin yang paling penting ketika motor sudah hidup. Apakah terjadi semburan atau tidak di bagian air radiator? Kalau misalkan terjadi semburan saat dihidupkan, berarti itu tandanya packing head itu rembes ataupun bocor, ataupun permukaan blok piston tidak rata, ataupun blok head itu tidak rata, terjadi melenting akibat overhead. Tapi ini aman ya, ketika dihidupkan motor tidak ada semburan apapun. Nah, di sini pasang bautnya harusnya pakai baut L ya, tapi ini nggak masalah, yang penting bautnya sama, yang ada gandetnya itu tidak masalah karena ini sudah gantian. Nah, perhatikan di sini itu semburan getaran ya teman-teman, getaran saja tidak masalah. Nah, diperhatikan apakah ada terjadi sirkulasi. Kalau misalkan terjadi sirkulasi ada gelembung-gelembung kemudian berputar. Nah, kemudian tinggal kita pasang saja. Jadi seperti itulah tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat.